Saudara, hari ini kita bersama-sama memasuki Minggu Prapaskah pertama. Tapi kok lilinnya 2? Kenapa? Ada yang tahu? Sebab lilin yang pertama itu maksudnya lilin Kristus ya, yang senantiasa menyertai perjalanan kita. Kita ada di Minggu Prapaskah yang pertama. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih, bukan hanya untuk saudara tapi juga di dalam diri saya ya. Pertanyaannya begini. Apa yang Bapak Ibu dan saya akan lakukan sepanjang ada di masa Raya Paskah yang mulainya dari mana nih masa Raya Paskah? Dari Rabu Abu, bukan Minggu Prapaskah yang pertama ya. Dari Rabu Abu. Nah, sedikit-sedikit mulai belajar ya. Bahwa masa Raya Paskah itu dimulai dari Rabu Abu. Sampai nanti akan berakhir di Paskah. Nah saudara, sepanjang kita merayakan masa Raya Paskah ini, pertanyaan yang menarik adalah apakah kita akan melaluinya begitu saja tanpa makna? Atau hanya sebagai kalaupun ada ya ritual-ritual yang padat, ya ritual-ritual yang dari Rabu Abu, Minggu Prapaskah 1, 2 sampai 5, lalu nanti ada Minggu Sengsara, begitu ya. Ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, sampai kemudian Sabtu Sunyi, Paskah. Banyak sekali ritual-ritual yang ada. Tapi apakah kita hanya melalui dengan segala kepadatan ritual itu? Atau saudara, ini yang kita perlu renungkan. Bahwa apakah saudara dan saya bersedia untuk berefleksi secara mendalam. Berefleksi artinya kita rindu untuk mewujudkan satu pertobatan pribadi di dalam hidup kita. Kita rindu untuk menyangkal diri. Aksi penyangkalan diri. Yang kita tahu bahwa ketika kita menyangkal diri di dalam masa Raya Paskah itu selalu didengungkan ada apa? Puasa, begitu kan? Ada berpantang, ada berdoa, ada berderma. Nah, semua hal-hal itu sebenarnya mendukung dari cara kita berefleksi secara mendalam di masa Raya Paskah ini. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau saja kita mau mengikutinya tuh dengan runut ya, dengan sungguh-sungguh, saudara akan merasakan betul betapa apa yang kita lakukan ini sepanjang 40 hari lamanya, itu kita akan merasakan suatu perasaan rasa syukur. Rasa syukur akan apa? Rasa syukur yang tidak terbatas, tidak terkira akan anugerah Kristus yang telah mati, yang menderita, mati dan bangkit di dalam hidup kita. Artinya saudara, di dalam masa Raya Paskah ini kita punya dorongan yang sangat kuat. Untuk apa? Untuk pembaharuan hidup. Ya. Karena sekali lagi masa Raya Paskah itu adalah masa pertobatan. Nah saudara, pada masa Minggu Prapaskah ini kita akan membahas. Nah pembahasannya ini tentang Yesus yang berani menghadapi pencobaan-pencobaan iblis. Tema ini memang kalau kita perhatikan apalagi dalam konteks sekarang ini ya Bapak Ibu, ini sangat relate sekali, sangat berhubungan sekali. Karena kita menghadapi pencobaan atau godaan-godaan dunia yang sangat-sangat luar biasa. Kuatnya itu benar-benar bisa merangsek ke seluruh dimensi kehidupan kita. Misalnya saudara-saudara, pernahkah saudara merasa tergoda untuk mengambil jalan pintas? Pernah? Nah ini kalau misalnya lagi macet, pikirannya udah, wah gak apa-apa deh jalan tol, samping-samping masih bisa nih, masuk aja jalan pintas, kan gitu ya. Bisa jadi juga ini agak serius tentang pekerjaan. Nah ketika kita ada di dalam pekerjaan, saudara, kita merasa kok bekerja dari pagi, siang, malam, bahkan kayaknya gak ada istirahat. Ini hasilnya apa? Kan gitu ya. Sudah stres di jalan, stres di pekerjaan, stres di rumah tangga. Hasilnya apa? Akhirnya lama-lama kita mau berkompromi gitu ya. Dengan nilai-nilai iman yang pokoknya udahlah singkirkan dulu lah nilai-nilai iman. Yang penting saya bisa mendapatkan menurut saya ukuran yang pas untuk diri saya. Nah saudara, seperti kisah seorang pemuda Kristen yang bernama Samuel. Nanti jangan menunjuk ke sana, ada Samuel sini. Oh
ada, sembunyi Samuelnya ya. Saudara-saudara, ini pemuda Kristen yang namanya Samuel. Nah Samuel ini bekerja di sebuah perusahaan besar, saudara. Nah suatu hari ini atasannya menawarkan peluang, kesempatan untuk naik jabatan. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu dia harus menyetujui beberapa transaksi ya, yang tidak jujur. Dan Samuel menghadapi dilema yang besar. Apakah dia mau mempertahankan imannya dengan integritas imannya, atau dia menerima keuntungan duniawi yang peluang atau kesempatannya ini nanti bisa hilang. Nah saudara, kalau saudara jadi Samuel, coba nih ya, saudara jadi Samuel nih, ini ada peluang, ada kesempatan besar. Tapi ini juga ada integritas iman. Mana yang saudara pilih? Ayo, jujur. Mana yang saudara pilih? Atau nggak apa-apa lah, di-combine aja bu, begitu ya. Pokoknya ada aja alasan ya. Karena kita ingin peluang itu, ini kesempatan loh bu, kapan lagi kan gitu. Nah saudara, coba bayangkan ya juga, misalnya ini ada seorang pelari nih. Pelarinya ini pelari maraton lagi kan, panjang banget ya, berapa kilo begitu kan. Nah ketika dia mau sampai ke garis finish, tiba-tiba di tengah jalan itu dia ditawari naik kendaraan. Udah capeknya keringetan, capek, lelah. Ini kok garis finish nggak sampai-sampai gitu ya. Walaupun makin dekat tapi tetap aja karena udah terkuras tenaga yang begitu luar biasa. Rasanya pengen sekali begitu ya. Kita dibawa oleh kendaraan itu sampai ke garis finish. Nah saudara, pilihan itu selalu ada. Kita tergoda di dalamnya. Tapi jika kita menerimanya, ingat. Kalau kita menerimanya, ingat, integritas iman kita menjadi hilang. Nah saudara, inilah kehidupan iman kita yang seringkali menghadapkan kita pada pilihan-pilihan yang sangat sulit. Yang terlihat memang kelihatannya sih mudah begitu ya. Mudah karena kadang-kadang ini sesuatu yang sudah begitu banyak dilakukan orang. Jadi kita pikir ya udahlah, orang lain aja melakukan, kenapa saya tidak kan gitu. Mudahnya di situ. Tapi kita lupa bahwa kita akan menjauh dari rancangan Tuhan tentang kita nih, diciptakan, dihadirkan Tuhan di dunia ini. Pencobaan adalah bagian dari hidup yang memang tidak dapat dihindari. Bahkan oleh Yesus, Sang Anak Allah sendiri. Nah saudara, karena itu mari kita belajar. Apa sih yang dilakukan Yesus ketika ia dicobai oleh iblis? Saudara, Lukas menuturkan, jadi rupanya setelah Yesus dibaptis, ya, itu diproklamirkan bahwa Yesus itu sebagai anak Allah. Tapi sebenarnya walaupun dia sebagai anak Allah, sesungguhnya dia adalah anak Allah yang menderita. Di satu sisi ada tentu kesukacitaan ya, dibaptis, diproklamirkan sebagai anak Allah. Tapi di sisi lain sebenarnya ada tanggung jawab besar, ada resiko yang luar biasa, yaitu jalan penderitaan, jalan salib. Yesus dibawa ke padang gurun dan dia tinggal di sana selama 40 hari, 40 malam dan tanpa makan, tanpa minum. Dan Yesus dibawa oleh Roh Kudus untuk masuk ke dalam masa yang penuh dengan segala dilema kehidupan. Di masa itulah Yesus bukan hanya berjuang untuk bertahan hidup dalam limitasi atau segala keterbatasannya, tetapi juga harus berhadapan dengan pergulatan spiritualitas dan pertarungan teologi nih. Pertarungan teologinya nggak main-main sama iblis, kan gitu ya. Nah kita melihat di situ dalam pembacaan kita ada 3 kejadian yang dicatat oleh Lukas. Yang pertama adalah godaan berkenaan dengan hal-hal jasmani yang fisik ya, yang terkait dengan keinginan daging atau kemudahan. Dikatakan lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah saudara, tentu mengubah batu menjadi roti adalah jalan mudah bagi Yesus. Apalagi Yesus baru saja diproklamirkan sebagai anak Allah, dibaptis. Nah godaan iblis ini menempatkan Yesus dalam suatu dilema. Satu dilema yang lebih kompleks sebenarnya. Antara apa? Antara menuntaskan misi Allah yang ada di dalam dirinya atau
melewati jalan derita itu. Ya, ini persoalan yang sangat tidak mudah, sangat tawarannya kompromistik sekali. Karena penderitaan ini mengubah batu menjadi roti kan sesuatu yang sangat mudah. Ya. Dia bisa memakai apa yang namanya show of force, ya, kekuatannya gitu kan, mengubah gampang sekali begitu kan. Tapi apa yang Yesus jawab? Mari kita pelajari. Yesus menjawab kepada iblis, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ingat ya Bapak Ibu, apa sih yang dikatakan Yesus? Manusia bukan hidup dari roti saja. Jadi bukan hanya untuk memenuhi tubuh kita, keinginan-keinginan daging kita. Ingat, manusia itu bukan hanya tubuh atau keinginan dagingnya. Kita itu lebih dari hewan, dari tumbuhan. Tuhan menghadirkan kita dengan segala kesempurnaannya. Disinilah lemahnya iblis. Kenapa? Iblis itu tidak memperhitungkan bahwa selama Yesus digoda, Yesus tuh ada di dalam yang namanya masa berpuasa. Masa berpuasa yang dilakukan Yesus bukan untuk memamerkan saya ini puasa loh gitu ya, bukan. Tapi yang dilakukan Yesus, justru Yesus dengan berpuasa itu, dia memusatkan hati dan pikirannya kepada Allah dan kehendaknya. Bukan kepada kebutuhan jasmaninya atau keinginan dagingnya. Karena itu yang diutamakan oleh Yesus adalah firman Allah. Pencobaan iblis itu dipatahkan dengan firman yang kalau kita lengkapi di dalam Matius 4 ayat keempat, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari apa? Dari apa Bapak Ibu? Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu nilai setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu yang menempatkan manusia lebih dari ciptaan Tuhan lainnya. Nah artinya hidup kita yang utama itu bukan ditentukan oleh apa yang kita makan, minum, pakai, miliki. Tapi hidup kita ini ditentukan oleh Sang Empunya hidup yang dikaruniakan pada setiap kita. Dan oleh karena itulah Allah menciptakan dan memelihara kita, bahkan menyelamatkan kita. Karena kita itu begitu berharga dalam pandangan Allah. Dan karena itulah kita harus, saya tegaris bawahi, kita harus lebih taat kepada firman Tuhan daripada ditaklukkan dengan keinginan daging kita. Namun sekarang pertanyaannya, Bu, kenapa sih kok manusia mudah jatuh dalam hal-hal jasmani dan ingin mencari kemudahan, mencari jalan pintas? Kenapa gitu ya? Ya karena memang kalau kita lihat apalagi sekarang ini kan, untuk terkait dengan pencobaan yang pertama ini, ya keinginan daging ini kan bukan soal kita nanti pengen nih makan di pagi sore gitu ya. Bukan itu ya Bapak Ibu. Ini juga masalah yang begitu marak di Indonesia. Kasus-kasus suap, korupsi, memasukkan laporan kerja, kasus pajak, judi online, pinjol, pinjaman online, belum lagi investasi bodong begitu ya. Dan sekarang pelajar-pelajar nih, ya mahasiswa, hati-hati ya, AI ini bisa mengubah kita sedemikian rupa, ingin jalan pintas karena segala sesuatu dalam hitungan detik saja terselesaikan semuanya. Nah saudara, sekali lagi, mengapa sih kita begitu mudah jatuh? Karena saudara-saudara, kita ini punya naluri dasar. Ya memang naluri dasar itu ingin mencari kenyamanan, kemudahan, dan keamanan. Namun ingat, sekali lagi yang saya katakan tadi, ingat bahwa kita hidup bukan mengikuti dorongan alamiah atau naluri kita. Tetapi Tuhan sudah menciptakan kita, mengaruniakan kita akal budi, mengaruniakan kita hikmat, hati nurani, bahkan menyertai kita 24 jam dengan kuasa Roh Kudusnya. Jadi artinya kita ini akan mampu begitu ya, memilih mana sih kehendak Allah dan bukan kehendak Allah. Mana sih apa yang baik, yang benar, yang seturut
dengan apa yang Tuhan inginkan yang sempurna itu. Kita bisa melakukannya karena kita tidak pernah sendiri. Dan untuk pencobaan yang pertama ini, saudara, Yesus lolos dan lulus dari pencobaan pertama. Oleh karena itu kita pun sebagai anak-anaknya, pengikutnya, kita harus berjuang mati-matian, kita pasti juga bisa lolos. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua ini kan godaan berkenaan dengan kekuasaan. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi artinya saudara-saudara, jikalau engkau menyembah aku, maka seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saudara, ini juga satu godaan yang luar biasa juga. Hal yang sangat menggoda kita adalah kekuasaan yang direngkuh dengan cara berkompromi dengan iblis. Namun bagi Yesus yang terpenting itu bukanlah kuasa. Ya, bagi Yesus yang terpenting itu bukan kuasanya. Tapi apa yang bagi Yesus penting? Yesus menempatkan misi Allah itu yang penting. Karena kalau saudara punya kuasa, tapi saudara tidak mendasarinya dengan cinta kasih, itu hanya akan menjadi bencana. Kuasa akan sewenang-wenang semau-maunya. Ya. Karena itu Yesus bersikukuh bahwa satu-satunya kuasa yang berbuahkan cinta itu hanya bersumber dari Allah. Sebab itu Yesus berkata kepada iblis, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Godaan kuasa ini begitu nyata. Pada waktu saudara apa? Pada waktu ada godaan untuk memanipulasi keputusan demi mempertahankan posisinya. Itu godaan kuasa. Ketika ada dominasi dalam keluarga, saya nih loh suami yang sudah bekerja lelah, atau seorang istri wanita karir yang juga ada urusannya dengan rumah tangga, itu akan ada itu ya, saling menyerang satu dengan yang lainnya, dominasi dalam keluarga. Lalu juga ketidakadilan di tempat kerja. Kemudian juga manipulasi media dan informasi untuk menggelembungkan suara dan lain sebagainya. Eksploitasi tenaga kerja, uang pelicin, suap dan lain sebagainya. Saudara, begitu banyak ya godaan-godaan yang menyangkut dengan kuasa ini. Namun sekali lagi Yesus mengalahkan semuanya itu. Nah, karena itu namanya iblis ya, dia menggencarkan yang pertama nggak berhasil, yang kedua tidak berhasil. Nah, ini nih yang ketiga. Nah, yang ketiga menarik nih Bapak Ibu ya. Yang ketiga, selain pencobaan dalam hal fisik atau keinginan daging tadi dan juga kekuasaan, pencobaan yang kata iblis ini sangat mematikan itu adalah apa, Saudara? Adalah keinginan untuk menguji kasih dan perlindungan Allah. Ya. Sejak berapa jauh sih Allah itu mengasihi saya, melindungi saya, menyelamatkan saya. Nah, saudara, iblis membawa Yesus ke Yerusalem, lalu dia menempatkannya di bubungan bait Allah, dan dia berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, saudara, apa sih maksud dari pencobaan yang ketiga ini? Di sini saudara kita belajar tantangan untuk menjatuhkan diri dari bait Allah ini bisa sebenarnya mengaduk dimensi harga diri Yesus. Masa iya Yesus anak Allah tidak bisa menolong manusia, kan gitu ya. Ini mengaduk ini dimensi keilahian Yesus ya. Tapi juga sebenarnya di lain sisi ini menantang pembuktian iman kita nih. Kan anak Tuhan, kan orang beriman. Maka Tuhannya tidak berkuasa menolong kita. Nah, saudara, tak memenuhi permintaan itu berarti dianggap pengecut dan kehilangan muka. Namun melakukannya itu sama dengan mencobai Allah sendiri. Mencobai Allah sendiri, karena itu
Yesus menjawab jawaban yang telak kepada iblis. Katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah saudara, kita tahu bagi orang beriman pada masa kini, kita harus menyadari bahwa Allah kita itu kita imani kan tentu Allah yang berkuasa. Bahkan kita sebagai orang beriman senantiasa menantikan mana nih kuasa Allah, mana sih mujizat-mujizat Allah di dalam hidup saya. Kita selalu menantikan hal-hal yang supranatural dari Allah. Akan tetapi saudara, sekali lagi, mujizat yang Tuhan nyatakan pada setiap orang-orang percaya itu bukanlah alat untuk mencari popularitas. Popularitas dari Allah atau popularitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan merasa, oh ini saya anak Allah. Buktinya mujizat terjadi pada diri saya. Orang lain rumahnya kebakaran, saya enggak kebakaran. Orang lain rumahnya kebanjiran, saya tidak kebanjiran, saya anak Allah. Nah saudara-saudara, itu bisa terjadi. Kita mempermainkan Allah dengan segala kuasanya. Dan itulah yang tidak diinginkan oleh Allah. Dan itu kita lihat bagaimana pencobaan yang dihadapi Yesus itu walaupun tidak mudah, tapi Yesus terus melawannya. Sebab memang sekali lagi saudara, pencobaan-pencobaan yang ditawarkan oleh iblis ya kepada Yesus itu, Yesus kuat ya 40 hari 40 malam. Tapi bagaimana manusia? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita sekuat Yesus? Ya kuatlah Bu, kan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi sekali lagi, jangan menantang. Ya, jangan menantang sok kuat, sok hebat begitu saudara-saudara. Memang kita dikasihi, kita dilindungi. Tetapi bagaimanapun kita tidak sekuat Yesus kan. Ya. Oleh karena itu kita pasti ingat ya. Satu doa di dalam doa Bapa kami. Ingat gak? Ada kalimat apa? Kita diajarkan untuk memang menghadapi pencobaan-pencobaan. Tapi dikatakan di dalam doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Karena kita tahu, apalagi kalau kita merasa ini dengan kekuatan diri kita sendiri. Ya, artinya kita harus sadar ya, di dalam segala keterbatasan kita hanya bisa berpaut pada Tuhan dalam menghadapi pencobaan itu. Kita harus berseru, kita harus minta dengan sungguh-sungguh. Karena kita ini saudara seperti yang dikatakan kitab Ulangan ya. Jadi kitab Ulangan itu kan menceritakan tentang Musa yang membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Nah sebenarnya saudara dan saya ini sekarang ini hidup di dalam perjanjian itu. Nah kalau kita hidup dalam perjanjian, kita itu bisa berseru loh. Kita itu bisa meminta loh dengan sungguh-sungguh. Seperti juga permintaan umat Israel yang pada waktu lalu mereka ditindas oleh perbudakan Mesir. Mereka ingin keluar, tapi caranya bagaimana? Mereka berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menyelamatkan mereka. Di dalam Mazmur 91 ayat ke-15 juga dikatakan melalui pemazmur. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Atau kalau tadi kita membaca di dalam Roma 10 ayat 13 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah saudara, di tengah-tengah pencobaan dan godaan duniawi tersebut, apakah kita di dalam masa raya Paskah ini serius, sungguh-sungguh mau mencari Tuhan? Jikalau kita memiliki spiritualitas yang taat dan mengasihi Allah, maka kita tidak akan mau mendengarkan tawaran-tawaran yang luar biasa itu dari iblis. Pencobaan iblis yang begitu menarik dan sangat menggoda itu tidak akan bisa mempengaruhi kita. Kalau kita memang menyandarkan hidup kita sungguh-sungguh seutuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ini sebagai penutup khotbah ini kata-kata yang diucapkan Rasul Paulus ya. Dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu
Ia akan membiarkan kamu dicobai. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin.